selamat pagi Bapak Ibu, orang tua, dan juga anak-anak kelas 2. Saya akan menjelaskan visi Sekolah Kristen Kasih Bangsa, yaitu membangun generasi yang beriman kepada Tuhan Yesus, berkarakter juga seperti Kristus, serta berhikmat dan berpengetahuan untuk berbakti kepada keluarga dan juga bangsa. Misi Sekolah Kristen Kasih Bangsa yang pertama adalah membimbing siswa-siswi untuk bertumbuh, untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Yang kedua, membudidayakan kehidupan sekolah yang penuh kasih, damai, sukacita, dan disiplin. Ketiga, memfasilitasi siswa-siswi untuk mendapatkan dan pengetahuan semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat adalah mengikut sertakan orang tua murid dalam proses pendidikan. Yang terakhir, membangun kecintaan pada bangsa dan negara. Tata tertib guru dan staf Sekolah Kristen Kasih Bangsa. Yang pertama, melaksanakan visi, misi, dan tata tertib sekolah. Kedua, menjaga nama baik sekolah, yayasan, atasan, dan rekan kerja. Tiga, datang tepat waktu. Keempat, memastikan kehadiran minimum 80% dari jumlah efektif sekolah. Yang kelima, menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kerapian lingkungan sekolah. Keenam, saling menghormati di antara seluruh warga sekolah. Yang ketujuh, berseragam rapi dan bersikap sopan. Kedelapan, tidak meninggalkan kelas pada saat jam mengajar. Kesembilan, mengawasi keberadaan murid di dalam kelas atau sekolah selama jam efektif sekolah. Yang terakhir adalah mendukung kegiatan sekolah di luar kelas seperti persekutuan guru, persekutuan murid, persekutuan orang tua murid, acara-acara perayaan, dan pelatihan khusus. Tata tertib siswa Sekolah Kristen Kasih Bangsa. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Jadi, sebelum pukul 8 waktu Indonesia bagian timur sudah harus berada di dalam kelas. Yang kedua adalah bersikap santun. Bersikap santun yaitu menghormati Bapak, Ibu, guru, dan orang tua yang ada di lingkungan sekolah bahkan di luar sekolah. Kemudian, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini adalah membaca Alkitab, kemudian renungan singkat dan berdoa sebelum belajar, dan diakhiri juga berdoa ketika selesai belajar. Kemudian, menghormati orang yang lebih tua, yakni guru, orang tua, bahkan juga sesama anak murid, baik kakak kelas maupun adik kelas. Kemudian, tertib dan tenang ini terjadi saat belajar maupun masih berada di dalam lingkungan sekolah. Fokus saat belajar. Ketika dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, ini tidak boleh berbicara sendiri, apalagi berbicara dengan teman, apalagi untuk bermain. Kemudian, mengangkat tangan sebelum bertanya atau menjawab. Jadi, ketika anak-anak mau bertanya, anak-anak harus mengangkat tangan terlebih dahulu supaya tertib. Kemudian, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas kepada anak-anak, maka anak-anak harus menyelesaikan tugas atau mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya. Di setiap kelas sudah disediakan tempat sampah, maka anak-anak dilarang untuk membuang sampah di sembarang tempat. Harus membuang sampahnya pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian, mengerjakan piket dengan tanggung jawab. Setiap guru wali kelas sudah menyediakan jadwal piket di dalam kelasnya. Jadi, anak-anak yang sudah dijadwalkan piket melakukan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan piket yang sudah ditentukan. Kemudian, saat terlambat datang ke sekolah, ketika sebelum masuk kelas harus mengetuk pintu terlebih dahulu, kemudian meminta maaf kepada Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas, kemudian meminta maaf kepada anak-anak atau teman-teman yang lainnya yang sudah berada di dalam kelas mengikuti jam sesuai dengan waktunya. Kemudian, terlambat 15 menit diberikan sanksi oleh guru yang bersangkutan yang ada di dalam kelas. Kemudian, tidak mengerjakan piket diberikan sanksi. Ketika anak-anak sudah dijadwalkan piket dan sudah sesuai dengan apa yang sudah terjadwal dan anak-anak tidak melakukannya, maka akan diberikan teguran. Kemudian, tidak mengerjakan PR nilainya akan dikurangi 20%. Ketika anak-anak tidak mengerjakan PR atau tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, maka nilainya akan dikurangi 20%. Kemudian, berpakaian sopan. Ketika anak-anak hari Senin memakai seragam putih merah dan anak-anak di hari selanjutnya menggunakan
baju bebas rapi itu menggunakan baju yang sopan, yaitu di bawah lutut dan tertutup di bagian lengan. Kemudian, tidak berlari di lantai putih. Ini bertujuan supaya anak-anak tidak saling bertabrakan ketika di dalam area sekolah. Tidak memaki teman, ini sangat dilarang di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Anak-anak berkata kasar maupun berkata-kata seperti nama-nama binatang dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah tidak berteriak-teriak di dalam kelas atau mengatur volume yang ada di dalam kelas dan ketika juga berada di luar kelas. Kemudian peraturan berikutnya adalah tidak membawa HP ke dalam sekolah atau ke dalam kelas. Dan anak-anak dilarang membuang sampah di dalam laci. Demikian tata tertib yang Ibu Irma sampaikan kepada anak-anak, kiranya anak-anak dapat mengerti bahkan juga memahami setiap apa yang diinformasikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.